kebahagiaan hidupnya nanti di akhirat. Apa 5 hal tersebut? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khamsun man kunna fihi hajatnya dikabulkan oleh Allah, menginginkan kita bahagia nanti di akhirat, berada di surganya Allah, penuh dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah ayyadkurah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang ingin bahagia hidupnya, ingin senang hidupnya dunia akhirat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, maka kata Rasulullah ayyadkurah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang tersebut harus memperbanyak menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita mau bahagia dunia akhirat, semua hajat terkabul dunia dan akhirat, maka kata Rasulullah, perbanyaklah menyebut zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha katsira wasabbihu bukratan wa asilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu petang dan di waktu pagi dan di waktu petang. Allah memerintahkan juga di dalam Al-Qur'an, udzkuruni adzkurkum, kata Allah, ingatlah kepada aku, banyaklah mengingat kepada aku, banyaklah berzikir kepada aku, kata Allah, adzkurkum, maka aku akan ingat kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin diingat oleh Allah, maka perbanyaklah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam hadis bahwasanya man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dipanjangkan bacaannya la ilaha illallah, maka Allah akan menghapus 4.000 dosa-dosanya. Membaca satu kali daripada kalimat la ilaha illallah dengan memanjangkan bacaannya karena takdim dan mengagungkan kalimat la ilaha illallah, maka kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut akan diampuni 4.000 daripada dosa-dosanya. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul kalau orang tersebut yang membaca la ilaha illallah dengan memanjangkan bacaannya, dia tidak mempunyai dosa sebanyak 4.000? Maka kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa-dosa keluarganya akan diampuni dan dosa-dosa tetangganya akan diampuni. Itulah kehebatan zikir la ilaha illallah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah membaca kalimat zikir la ilaha illallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling utamanya zikir, ketahuilah, kata Rasulullah, adalah zikir la ilaha illallah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, miftahul jannah la ilaha illallah. Ini adalah suatu keutamaan, suatu fadl yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah, kuncinya surga sudah disampaikan kepada kita. Kuncinya surga oleh Allah tidak dirahasiakan. Maka sangat mudah sekali kalau kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membacakan zikir la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah, la ilaha illallah miftahul jannah, karena zikir la ilaha illallah itu adalah merupakan kunci daripada kuncinya surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita ingin memperbanyak, ingin kita memasuki surganya Allah, maka banyakkan kita membaca dzikir la ilaha illallah. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir daripada ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada min ahli la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka perbanyaklah untuk zikir, ingat kepada Allah dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama.